Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendi Restianto, NPM 2001072013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi kuliah Teknik Informasi dan Komunikasi tentang Central Processing Unit atau CPU. Pada presentasi kali ini, yang saya bahas adalah yang pertama, pengertian CPU, yang kedua, sejarah CPU, yang ketiga, bagian-bagian CPU, yang keempat, fungsi CPU, yang kelima, jenis-jenis CPU, dan yang keenam, komponen penunjang CPU. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian CPU. Central Processing Unit atau CPU adalah komponen perangkat keras atau hardware dalam sebuah komputer. CPU disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Apapun semua hal yang berkaitan dengan proses masuk dalam komputer, baik suatu proses yang kecil sekalipun, akan selalu diatur oleh CPU. CPU secara teknis juga sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Yang selanjutnya yaitu sejarah CPU. CPU generasi pertama pada tahun 1940-an masih berupa sekumpulan tabung kedap suara yang mirip botol. Botol-botol ini sama seperti tabung yang biasanya ditemukan di televisi, yang sangat kuno sekali. Setiap CPU membutuhkan ribuan tabung dan daya tahannya hanya beberapa jam saja. Kemudian ia juga boros tegangan listrik dan perangkat pendinginnya pun berukuran besar. Komputer generasi pertama yang menggunakan CPU model ini adalah ENIACK atau Electronic Numeral Integrator and Computer yang dikembangkan oleh J.P. Eckert dan J.W. Mauchly di Amerika Serikat. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagian-bagian CPU. CPU merupakan otak bagi sebuah komputer. CPU memiliki 3 komponen utama yang merupakan bagian tugas utamanya, yaitu unit kendali atau control unit atau CU, unit aritmatika dan logika atau arithmetic and logic unit, serta komponen register yang berfungsi membantu melakukan hubungan atau interface dari dan ke memori. Bagian yang pertama yaitu unit control atau control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, dan kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari control unit ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Bagian yang kedua yaitu ALU atau Arithmetic and Logical Unit, merupakan bagian pengolah bilangan biner dari sebuah prosesor. ALU bertugas melakukan operasi-operasi aritmatika dan logika sesuai dengan instruksi yang diberikan. ALU juga merupakan salah satu bagian yang terpenting. Unit aritmetik logika terdiri atas sirkuit elektronik
yang membuatnya mampu melaksanakan operasi aritmatika dan logika. Bagian yang ketiga yaitu register. Register merupakan perangkat memori sementara yang menyimpan data. Register membantu CPU dalam melaksanakan instruksi. Mereka dikelola oleh unit kontrol. Register berfungsi untuk tempat penyimpanan yang berisi data dan informasi lainnya yang sering dibutuhkan ketika program sedang berjalan. Pembahasan berikutnya yaitu fungsi-fungsi CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat data pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, maupun mouse. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis CPU. Dari beberapa produsen prosesor, hanya ada dua nama yang menguasai pasar, yaitu jenis-jenis prosesor Intel dan AMD atau Advanced Micro Device. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu komponen penunjang CPU. Komponen yang pertama yaitu adalah casing. Casing adalah bagian terluar dari PC yang sering disebut CPU ini. Fungsinya sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain serta pelindung komponen-komponen di dalamnya dari debu dan kotoran. Komponen yang kedua yaitu motherboard atau mainboard. Merupakan papan sirkuit yang berfungsi sebagai dudukan komponen komputer lainnya yang saling terhubung. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi data satu dengan yang lain. Komponen yang ketiga yaitu hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya, hard disk mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dari ratusan gigabyte sampai terabyte. Komponen yang keempat yaitu BIOS atau Basic Input Output System. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara software dan hardware. BIOS juga dapat digunakan untuk melihat hardware apa saja yang terhubung pada motherboard. BIOS berperan sebagai raja yang dapat mengatur segalanya sebelum memberikan jabatannya kepada OS. Komponen yang kelima yaitu Video Graphic Array atau VGA. Video Graphic Array atau VGA berfungsi untuk menampilkan gambar hasil olahan CPU ke monitor. VGA merupakan salah satu komponen paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis seperti game, video, foto, dan sebagainya. Komponen keenam yaitu sound card. Sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara dari dan ke perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. Komponen ketujuh yaitu optical disk drive atau yang lebih sering disebut dengan CD atau DVD-ROM. Merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis piringan pada CD atau DVD. Komponen yang ketujuh yaitu power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Komponen yang keenam
yaitu RAM atau Random Access Memory. Merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain. Oleh karena itu, RAM disebut juga sebagai memori penyimpanan sementara. Dan komponen yang ke-10 yaitu fan atau kipas. Fan atau kipas berfungsi untuk mendinginkan sirkulasi udara pada prosesor. Terima kasih. Demikian presentasi mengenai CPU atau Central Processing Unit dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.